Selamat teman-teman. Mungkin ini kembali lagi ada materi sedikit. Materi ini eh, terkait dengan ada isu yang ada dari bulan Januari 2024 sampai sampai Agustus itu cukup banyak orang mendiskusikan tentang mandatory spending ya. Baik itu dari segi eksekutif dalam artian pemerintah eh, eh, khususnya Kementerian Keuangan ya dengan legislatif dalam artian DPR RI. Nah, itu banyak sekali mendiskusikan tentang eh, mandatory spending ini. Nah, ini yang coba coba kita diskusikan ini sebagai bahan untuk besok kita hari Jumat kita kuliah. Teman-teman berusaha memahami. Di sini ada 3 slide saja. 3 slide untuk adik-adik teman-teman semua memahami tentang ada isu menarik tentang mandatory spending ya di tahun ini. Nah, ini kita tahu bahwa APBN 2024 ini merupakan eh, penganggaran terakhir dari RPJMN ya 2024, sehingga ini merupakan transisi dari segi politik ya, politik dalam artian 20 Oktober ada pergantian presiden, dan juga dari segi tata kelola keuangan negara dalam artian ini APBN ini menjadi agenda terakhir dalam jangka pendek penganggarannya, anggaran tahunan. Nah, ini mempunyai implikasi-implikasi dampak terhadap kenapa APBN ya sorry ya APBN 2024 ini menjadi sedikit sensitif untuk diperbincangkan ya. Karena tadi ada dua argumentasi tadi. Ada terkait APBN transisi ya, ini minta maaf APBN ya. APBN 2024 ini karena transisi, yang berikutnya adalah dia penganggaran terakhir dari RPJMN. RPJMN. Dia terakhir ini 2024, sehingga akan dievaluasi terkait input yang efisien terhadap RPJMN itu. Nah, ini yang mungkin adik-adik harus pelajari untuk besok kita diskusikan. Oke, eh, yang berikutnya ini ya, apa kita coba lihat slide ini ya, slide ini. Nah, di sini saya coba meringkas mengenai APBN 2024. Coba adik-adik melihat sudah ada itu mengenai APBN 2025 ya, coba bandingkan. Tapi coba kita fokus ke APBN 2024. Nah, di sini bahwa apa ya, orang mendiskusikan tentang mandatory spending ini pada level ini ya, pada level belanja negara. Apakah permintaan tentang ini kan berarti kan apakah permintaan tentang layanan publik ini bisa diakomodir melalui penawaran ini pemerintah. Penawaran dalam dalam artian belanja pemerintah. Nah, ini menjadi diskusi sehingga ada argumentasi-argumentasi dari eksekutif dan legislatif tentang proporsi alokasi belanja negara ini. Nah, inilah kenapa sedikit yang tadi mandatory spending, kalau ditanya pada bagian apa mandatory spending itu banyak didiskusikan, pada bagian porsi belanja negara. Dalam artian tadi, kalau kita bawa dalam konsep ilmu ekonomi bahwa permintaan terhadap layanan publik ini cenderung naik, iya kan? Misalnya kita RLS misalnya, ya, rata-rata lama sekolah Indonesia itu mungkin masih sekitar 7 atau 8%. Nah, ini kan bagian-bagian yang menjadi permintaan dari layanan publik terhadap fiskal negara. Berikutnya ada mengenai subsidi dan lain-lain ataupun utang negara. Nah, ini yang menjadi perundingan terhadap bagaimana konklusi pada pembiayaan. Nah, yang jadi persoalan bahwa pendapatan negara kita ini hanya hampir tergantung sekali dari penerimaan dalam negeri dalam artian pajak, ya kan, pajak. Nah, ini yang argumentasi yang dibangun antara Kementerian Keuangan dan DPRD terkait isu tentang mandatory spending. Ingat ya alokasi. Bayangkan saja kalau 20% alokasi itu dialokasikan atau di-pegging terhadap terhadap unsur tertentu, maka akan mengurangi ruang fiskal yang lain. Nah, inilah yang disebut dengan ancaman tadi ya. Ancaman tentang kapasitas fiskal kita eh, terganggu tidak dari segi adanya mandatory spending tadi. Nah, kita tahu mandatory spending ini berasal dari kalau kita baca Undang-Undang Dasar bahwa di sana dikatakan bahwa
negara wajib membiayai setiap warga negara untuk dilayani dalam pendidikan dasar itu bunyi di sana. Nah, sedangkan undang-undang pendidikan nasional ada dua hal mengenai pelayanan pendidikan dan pendidikan kedinasan. Nah, inilah kebijakan-kebijakan dalam eh, 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 taraf apa ya eh, regulasi ya. Nah ini, nah inilah hal-hal inilah yang membentuk kenapa diskusi tentang mandatory spending itu menjadi cukup seksi dibahas di 2024 itu. Tentang apa? Tentang instrumen yang dijalankan dan proporsi alokasi. Nah, di sini kita bisa adik-adik kita bisa memahami waktu pembahasan nota keuangan, inilah proporsi yang ditawarkan oleh Kemenkeu dalam artian ini bendahara umum negara. Nah, ini ditawarkan dibahas dengan DPRD, DPR RI. Nah, muncullah ini ya, sudah muncul Undang-Undang Nomor 19 tahun 2023 tentang APBN 2024. Ya, nah ini pokoknya ini. Nah, kita punya pendapatan negara di angka 2 kuadrat triliun, 2 kuadrat triliun, 800 triliun sekian-sekian ini. Nah, porsi belanja negara kita ini 3 kuadrat triliun. Ya. Nah, ini kan artinya kan apa ya? Artinya ada ekspektasi dari kebijakan kebijakan fiskal tentang ekspansi, ada istilahnya ekspansi. Ekspansi. Kalau adik-adik bisa mendengar atau apa wacana-wacana tentang fiskal negara di Kemenkeu bahwa ada ekspansi dalam artian bahwa ini ada keyakinan secara instrumen APBN bahwa walaupun gejolak di luar negeri tentang harga minyak dan lain-lain, tentang volatilitas itu dan utang, tapi negara masih menjamin bahwa APBN ini dalam taraf apa ya, rasional gitu ya, dalam taraf rasional sehingga dia sekitar fiskal kita sekitar defisit 500-an triliun ya, sekitar mungkin 500-an triliun. Nah, itu. Nah, inilah pola penganggaran. Nah, penganggaran yang pola defisit ini perlu di 2025 perlu ditutupi kan. Ceritanya begitu ya. Perlu ditutupi. Nah, inilah yang menjadi perundingan-perundingan. Nah, perundingan ini memberikan implikasi kepada 20% ini layak tidak pertanyaan layak tidak untuk masuk menjadi pertimbangan dalam kalkulasi-kalkulasi berapa dari 3 kuadrat triliun ini berapa yang dikelola untuk pemerintah pusat dan ditransfer ke pemerintah provinsi, kabupaten kota, dan desa. Nah, nah kan kalau kita lihat tentang pembiayaan kita ini ada sedikit ini ya, 522 triliun ini, ya, 520 triliun. Nah, yang menjadi pertanyaan apakah orientasi orientasi dari DPRD dengan Kementerian Keuangan ini terkait hal ini, adanya pola defisit dalam penyusunan APBN, ataukah pertimbangan utamanya ada pembiayaan. Nah, ini yang menjadi persen sehingga berdampak pada 20% ini khususnya untuk pendidikan. Yang menjadi eh, eh, konklusi kita di sini terkait isu tadi, apakah mandatory spending ini ancaman bagi eh, eh, APBN, ruang fiskal APBN yang menjadi persoalan 20% ini menjadi amanat Undang-Undang Dasar. Nah, yang kedua bahwa 20% ini menjadi amanat dari Undang-Undang Pendidikan Nasional. Nah, konsekuensinya begini, secara moralitas, ya, misalnya Immanuel Kant, ya, secara moralitas, apakah kewajiban itu perlu ditoleransi, toleransi tentang kewajiban, tentang amanat Undang-Undang Dasar dan amanat Undang-Undang tentang Pendidikan Nasional. Nah, ini menjadi pertimbangan teoritis. Apakah dari segi teoritis yang ada dalam tanggung jawab moral dan tanggung jawab konsekuensi hukum dalam pelaksanaan APBN. Nah, ini dua hal yang menjadi perundingan di sini ya. Nah, ini angka-angka ini adik-adik bisa pahami ya, bisa di ini. Nah, yang menjadi permasalahan pada konteks ini adalah pada bagian belanja negara. Nah, belanja negara ini terdiri dari belanja pemerintah pusat, biasanya kementerian lembaga, BUMN, dan lembaga-lembaga lain, lembaga ad hoc yang dibentuk untuk mengelola uang ini. Ya, sekitar di 2024 ini berdasarkan nota keuangan APBN sekitar 3 kuadrat triliun. Sedangkan waktu di dalam penetapan Undang-Undang APBN 2024 yaitu Undang-Undang 19 tahun 2023 ditetapkan belanja kita ini ya naik sedikit lah dari nota keuangan bahwa sekitar 3 kuadrat triliun 325.
Nah, inilah yang menjadi ruang apa ya, ruang perdebatan itu ya antara berbagai pihak, dalam artian kita bisa menyebutnya berbagai pihak itu pejabat publik, pejabat negara yang berkaitan langsung dengan penyusunan-penyusunan ini ya. Nah, itu ya. Eh, eh, oh ya, saya lupa ya. Mungkin ini ya, istilah mandatory spending ya, saya lupa ya. Mandatory spending ini adalah amanat ya, amanat batasan tertentu alokasi yang sifatnya wajib. Yang tadi mengandung unsur unsur moralitas dan berkekuatan mengikat tentang hukum. Nah, itulah mandatory spending. Sehingga tadi 20% amanat undang 20% mandatory tadi untuk pendidikan itu berkaitan dengan undang-undang dasar dan secara bersamaan bahwa dia mengikat bahwa proporsi 20% itu harus dijewantahkan ya, bisa di bahasa Jokowi periode pertama itu ya, dijewantahkan ke dalam eh, eh, ke dalam instrumen fiskal. Nah, ini kan instrumen fiskal ya. Instrumen fiskal itu wujudnya APBN itu ya. Nah, itu mungkin gambaran yang paling penting. Nah, alasan inilah yang mempengaruhi kenapa perundingan ruang fiskal itu. Nah, ini yang nanti di slide berikutnya, apakah adanya adanya moralitas terkait amanat undang-undang dan konsekuensi kewajiban pemerintah dalam membiayai, ya berarti kan kewajiban, gitu ya, kewajiban. Nah, apakah ini mempunyai implikasi ke ruang fiskal? Ruang fiskal ini kan terkait apa ya? Kalau ini kan pengurangan dari belanja-belanja yang sifatnya non diskresional ya, diskresi itu ya. Nah, inilah terkait dengan ruang fiskal. Jadi kalau kesimpulannya bahwa kalau ditanya apakah yang didebatkan tentang mandatory spending 20% itu, ya, yang didebatkan adalah argumentasi yang terbangun bahwa mandatory spending 20% ini menyebabkan ya, permasalahan terhadap ruang fiskal. Nah, ruang fiskal ini apa? Kita bicara ruang fiskal ini berarti ada prioritas lain, ya. Prioritas lain yang sedikit mendesak untuk dilakukan pembiayaan atau pembayaran, ya kan? Nah, inilah yang perlu kita telusuri ya. Perlu kita telusuri lebih dalam ya terkait pembiayaan apa ya. Nah, ini yang mungkin nanti kita diskusikan pada slide berikut. Nah, ini ada yang mungkin hal-hal pada yang paling penting di slide ini ya. Oke, yang berikutnya coba slide terakhir ini. Slide terakhir ini. Kita coba lihat ini. Kita coba lihat bahwa di sini ada fungsi dan simulasi. Nah, di sini ada terkait fungsi. Fungsi di sini menandakan bahwa tadi belanja belanja pemerintah pusat gelondongan tadi ya, gelondongan tadi dengan angka berapa tadi? Eh, eh, dengan angka dua sorry 200 2 kuadrat triliun ya. Nah, ini kalau kalau macam kita distribusikan ke fungsinya belanja pemerintah pusat, maka ini tampilannya seperti ini, bentuknya seperti ini ya. Nah, sayangnya terkait data terkait ini untuk undang-undangnya saya belum dapat. Tapi tergambar di nota keuangan APBN ya. Dalam artian nota keuangan tergambar sehingga kalau kita asumsikan proporsinya tetap ya, proporsi nota keuangan APBN terkait pelayanan fungsi tetap, maka yang menjadi faktor perubahan terkait pagu pagu fungsi itu hanya pada eh, target yang ada di undang-undang tadi ya, undang-undang APBN. Nah, ini yang undang-undang APBN yang nilainya belum dapat, cuma ada indikasi dari nota keuangan APBN yang ditawarkan yang dibahas di DPR RI dengan Kementerian Keuangannya. Nah, ini strukturnya seperti ini nih ya. Kalau kita lihat proporsinya, kita bisa ke ciri ya, bisa langsung lihat bahwa dua hal ini cukup cukup kuat ya. Berarti kan sekitar 60-an, 60-an persen lah, 60% menguasai belanja pemerintah pusat ini. Dalam artian apa? Belanja pelayanan umum dengan belanja ekonomi. Nah, kita tahu bahwa RKP 2024 ya, Rencana Kerja Pemerintah tahun 2024 yang disusun oleh Bappenas, itu memang memiliki tema bahwa terkait ekonomi inklusif. Nah, ini yang menjadi perdebatan berikutnya. Apakah prioritas RKP lebih berdampak terhadap instrumen kebijakan fiskal? Nah, ini menjadi pertanyaan lanjutan. Apakah RKP secara jangka pendek
memiliki dampak dampak besar terhadap kebijakan fiskal terkait belanja negara. Dalam artian kalau memang keyakinan itu ada, berarti kita bisa argumentasi atau berhipotesa bahwa berarti mandatori ini tidak ada pengaruhnya, istilahnya gitu. Mandatori ini bisa diotak-atik dalam pembahasan-pembahasan pejabat publik. Sedangkan latar belakang dari mandatory spending ini adalah menjaga konsistensi kita untuk apa ya, melindungi, ya dalam arti melindungi masyarakat Indonesia, dalam artian bahwa tadi rata-rata lama sekolah ini kita 20% terkecil adalah kita ada di Papua. Satu tahun, bayangkan berarti orang hanya satu, rata-rata di Indonesia ini sejak merdeka ini ada lokasi daerah di Indonesia yang memiliki rata-rata lama sekolah itu 1 tahun. Ada. Nah, variasi tertingginya adalah 11. Ada yang 13. Dalam artian kalau 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 kita melihat variasi ini, berarti kan selama selama ini bahwa APBN ini terkait eh, belanja publik ini kan begini ya, berbeda dengan orientasi APBN dengan orientasi keuangan swasta ya. Itu yang perlu bahwa bahwa APBN tidak mendapat bahwa dari perspektif risiko APBN adalah cakupan dari layanan dasar layanan kepada publik kan. Kalau risiko dari swasta kan berarti keuntungan. Nah, di sini kan perspektifnya berbeda. Nah, kalau kalau kita menggunakan perspektif itu bahwa berarti kan kita bisa mengakali mandatory spending, berarti kita bisa kompromi tentang risiko. Risiko apa? Risiko tidak terlayaninya masyarakat yang khususnya apalagi ya rentan sosial ya, rentan rentan sosial. Nah, inilah implikasi-implikasi. Nah, dari argumentasi tadi ya. Jadi belanja negara itu apakah bisa dipengaruhi oleh oleh apa istilahnya prioritas pembangunan di dalam RKP 2004 2024 ataukah belanja negara ini patuh terhadap mandatory spending. Terkait tadi 20% itu bukan 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 apa tapi memiliki tanggung jawab moralitas dan juga memiliki bukan tanggung jawab ya kewajiban terkait hukum. Jadi mengikat apa APBN ini diikat oleh hukum sehingga pejabat pengelolanya juga terlibat dalam ikatan itu. Nah, ini yang menjadi persoalan. Apakah seperti itu modelnya ya? Nah, ini yang mungkin perlu kita sikapi baik terkait bagaimana kita apa ya melihat APBN itu ya. Kalau dari kita bisa melihat secara makro ya angka-angka ini ya. Nah, angka-angka ini kan memiliki proses, ya, memiliki proses tadi perundingan mengenai rancangan APBN yang dibuat oleh Kementerian Keuangan. Itu kan ceritanya kan sebelum APBN ini dibuat biasanya ada pokok-pokok kebijakan fiskal ya, kebijakan fiskal yang dibuat. Itu bisa di-download, bisa dibaca itu ya. Jadi Kementerian Keuangan dalam arti Bappenas mungkin ya, atau kementerian lembaga bersama membuat pokok-pokok kebijakan fiskal ini ya di 2024 sama kebijakan ekonomi makro ya biasanya kali ini biasanya dokumennya kalau dicari di internet atau di dokumen negara bisa KEM PPKF. Nah, ini yang biasanya Ibu Sri Mulyani banyak bercerita tentang KEM PPKF di mana kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal negara. Di situ ada isi asumsi terkait luar negeri dan dalam negeri. Sehingga itu menjadi dasar dalam penyusunan RAPBD, perencanaan rancangan APBN. Sorry ya. Jadi saya ulangi bahwa KEM PPKF ini menjadi dasar dalam penyusunan rancangan rancangan era PBN ya, era PBN. Tapi masih dalam taraf perencanaan ya. Nah, ini menjadi dasar. Sehingga ini nanti dibahas ini. Dibahas dulu dengan DPRD dengan apa sorry dengan kementerian lembaga dan lain-lain ya, pertimbangan asumsi makro dan keuangan. Nah, sehingga kalau jika sudah ini kita lanjut dengan nota keuangan. Dengan nota keuangan. Nah, nota keuangan ini yang menjadi perdebatan ya, ruang perdebatan banyak tentang eksekutif dan legislatif terkait dengan usulan dari pemerintah eksekutif dengan apa pemilik kewenangan ini kan mandat dari rakyat ini kan dipegang oleh eksekutif apa legislatif. Nah, ini yang menjadi pertimbangan nota keuangan dibahas. Jadi kalau ditanya pertemuan antara antara apa permintaan dari pelayanan publik ya dengan penawaran
dari pelayanan publik dalam instrumen apa dalam instrumen kebijakan fiskal itu di mana? Di nota keuangan sebenarnya. Kalau menurut hemat saya pribadi di nota keuangan. Karena nota keuangan inilah yang mempertemukan, mendiskusikan apakah ada keseimbangan antara antara demand dengan supply tadi. Ya. Demand dalam artian permintaan masyarakat terhadap kualitas mereka, akses mereka, cakupan mereka. Dan supply di sini dibahas dalam nota keuangan terkait apa ya kemampuan penawaran, kemampuan fiskal kita. Nah, sini dibahas dalam nota keuangan. Nah, inilah keseimbangan inilah kalau dalam ilmu ekonomi yang menjadi perundingan bahwa mandatory spending ini menjadi ancaman. Sedangkan di lain pihak bahwa pejabat ini bertindak sebagai apa ya di sini ya penawaran ya penawaran APBN dengan menstigma bahwa bahwa ini menjadi ancaman. Sedangkan dari sisi demand pelayanan publik ini beranggapan bahwa ruang fiskal itu tidak menjadi ancaman dalam permintaan kita tentang layanan publik, pendidikan, kesehatan, investasi, ekonomi dan lain-lain. Ya, nah itu logikanya kalau kita ditanya misalnya oleh siapapun dia, adik-adik ditanya, jika kita kaitkan dengan ilmu ekonomi permintaan dan penawaran terkait pelayanan publik itu dalam ruang dalam eh, praktisinya bagaimana? Kenyataannya itu bagaimana dalam APBN? Mungkin kalau hemat saya bisa kasih petunjuk pada tadi ya nota keuangan tentang APBN. Ya. Nah, nota keuangan ini yang dibahas. Ya, nah inilah perundingan-perundingan terkait dengan mandatory spending yang menjadi perundingan isu ya terkait pendidikannya 20% itu cukup tidak terkait itu ya cukup dalam artian bahwa cukup untuk membiayai tapi tanpa mengurangi prioritas lain itu juga menjadi kalkulasi juga ya. Nah, itu argumentasi ya. Nah, yang berikutnya adalah di sini ya bahwa fungsi pendidikan ini hanya 220 miliar. Sorry, 220 triliun yang dikelola oleh beberapa lembaga ya. Nah, di sini kan fungsi, berarti bisa jadi ini ada Kemenkes mungkinkah atau ada pertahanan, Kementerian Pertahanan ataupun lain sebagainya, pendidikan apa dinas Kementerian Pendidikan dan Kemenristekdikbud, BRIN mungkin ya, bisa banyak ya dinasnya. Nah, ini yang menjadi persoalannya. Semakin banyak dinas di sini sedangkan alokasinya sekitar 220 triliun. Nah, ini ya, dengan hanya memiliki porsi 9,3. Berarti kan kita bisa indikasi, berarti kan 20% tadi itu belum ya, belum dijewantakan secara baik ya. Nah, ini konklusi kedua. Nah, yang berikutnya, pertanyaan berikutnya, jika untuk menjawab tadi, apakah apa mandatory spending ini memberikan dampak buruk atau ancaman kepada ruang fiskal? Ya, coba kita lihat simulasi sederhana ini, simulasi sederhana ini. Kalau misalnya kita gelondongan ya, kita kasih gelondongan, gelondongan apa 20% kita ambil dari APBN, dari langsung struktur pendapatan negara, maka ini proyeksinya adalah 556 triliun ini anggarannya. Kalau dari pendapatan negara, ya. Tapi kalau dari belanja negara, kelihatannya naik ini, ya, kelihatannya naik sebesar 660 triliun, ya kan? Nah, kalau misalnya lagi kita asumsi ketiganya, kalau 20% mandatory spending pendidikan itu kita ambil dari porsi belanja pemerintah pusat, maka harusnya 489. Nah, coba bandingkan dengan ini ya. Nah, ini. Jadi kan di sini yang disebut, apakah ini yang disebut efisiensi? Sebenarnya tidak juga, ya. Kita efisiensi dari segi mana ya? Kenapa efisiensi itu tidak dari pelayanan umum ini? Ini kan begini, waktu kita ada penerima, kalkulasinya begini. Waktu kita ada risiko fiskal, kenapa kita korbankan amanat yang telah ditetapkan oleh undang-undang? Sedangkan kita menghimpun penerimaan penerimaan apa ya? Penerimaan pegawai. Penerimaan pegawai artinya apa? Kita meningkatkan porsi belanja kita ke belanja tidak langsung kan atau tidak belanja belanja operasional atau tidak belanja pegawai itu gaji ASN dan lain sebagainya. Nah, ini yang perundingannya eh, simulasi terkait apa konsistensi mengenai proporsi dan juga nilai pagu dari APBN. Nah, itu yang pertama. Nah, yang berikutnya ada sedikit sedikit isu itu bahwa
Ibu Sri Mulyani ya, Ibu Sri Mulyani memiliki argumentasi begini. Alangkah baiknya 20% itu kita ambil dari pendapatan. Ya. Sedangkan argumentasi dari pihak lain bahwa jangan, kita harus ambil dari belanja negara. Coba kita lihat, memang dari segi anggaran ini, ya dari segi proyeksi ini, dia lebih besar dari ini. Lebih besar dari 556 triliun. Tapi begini, argumentasi di balik Ibu Sri Mulyani tentang volatilitas. Volatilitas. Bahwa ada yang berikutnya ada ketidakpastian ini, ya, ketidakpastian dari belanja ini. Jangan sampai bahwa walaupun dalam APBN pokok kita anggarkan misalnya 660 triliun ini yang kelihatannya besar sekali dibandingkan dari porsi pendapatan, tapi begini dalam pelaksanaan bisa jadi ya ketidakpastian ini ada unsur urgensi dalam pembiayaan negara. Tiba-tiba kita butuh subsidi atau tidak kayak kemarin COVID ya kita butuh akhirnya apa 20% ini dianggap sebagai bantalan untuk porsi prioritas lain. Nah, inilah argumentasi ya, argumentasi. Tapi dalam artian begini juga masuk akal juga Ibu Sri Mulyani katakan begitu ya, begitu. Tapi dalam artian begini juga bisa menjadi pertimbangan apakah pendapatan pendapatan itu juga memiliki kepastian ya kan. Sedangkan kita dari pajak ya dari pajak. Sedangkan kita mungkin sekitar 2 sampai 3 juta orang yang punya punya NPWP. Yang menjadi pertanyaan apakah adil orang yang secara umum ya sebenarnya tidak juga ya tidak juga kita bisa membangun hubungan fungsional seperti itu. Apakah 3 juta orang atau 4 juta orang yang sekarang hanya memiliki NPWP ini dia mampu membiayai dia adil untuk membiayai 20% alokasi mandatory spending ini. Orang yang tidak punya NPWP apakah dia tinggal nyaman aja tidak perlu bayar pajak tapi dia menikmati layanan sosial. Karena apa? Kenapa begitu? Karena struktur pendapatan negara paling terbesar adalah pajak. Nah, ini berkaitan dengan penatausahaan pajak ya. Nah, inilah perdebatan-perdebatan. Saya ulangi bahwa mandatory spending itu menjadi pertimbangan di dalam mekanisme perhitungan itu apakah melalui kita pakai 556 ini atau 660. Kalau pandangan Ibu Sri Mulyani, jangan kita lihat 660-nya ini besar sekali. Tapi jangan sampai volatilitas ketidakpastian tentang belanja ini ya ada misalnya target realisasi kita misalnya kurang akhirnya angka ini realisasinya mungkin bisa lebih kecil dari nilai ini. Nah, untuk asumsi Kementerian Keuangan melalui Ibu Sri Mulyani, mendingan kita pakai dari porsi pendapatan. Tapi argumentasi dalam sini kita bisa bangun simulasinya bahwa apakah adil kalau kita ambil dari sini orang yang tidak bayar pajak dia wajib menerima wajib menerima apa subsidi bansos seperti itu. Nah ini ya mengenai mengenai konsekuensi ya terkait pemilihan model perhitungan. Nah yang berikutnya menjadi pertanyaan di sini yang paling penting. Apakah mandatory spending terkait 20% ini berdampak pada atau tadi ya ancaman terhadap ruang fiskal? Menurut hemat saya tidak ya. Menurut hemat saya tidak. Waktu kita menganggarkan mandatory spending itu misalnya 556 triliun, kita masih memiliki pendapatan 2 kuadrat triliun. Ya. Nah, kalau skenario berikutnya kita 20% dari belanja negara, ya, berarti mandatory spending kita di angka ini 600 ya, 660 triliun, maka kita masih punya kapasitas fiskal belanja negara sekitar 2 kuadrat triliun. Kenapa ini bisa beda? Karena tadi ya, kebijakan instrumen belanja kita kan di angka 3 kuadrat triliun ya di slide ya. Nah, sehingga kita masih punya ruang fiskal di sini. Nah, kalau misalnya yang terakhir kita hanya menggunakan dari sini, 20% dari sini, maka kan berarti pemerintah pusat itu harusnya legowo gitu. Harusnya legowo bahwa mereka masih bisa mengelola 1,957 ya. 1,57. Nah, ini kan yang menjadi persoalan. Apakah ruang fiskal ini masih menjadi perdebatan antara DPRD dan dalam artian eksekutif lembaga KL ya
KKL di pusat ya. Nah, inilah isu-isu yang dibahas ya, dibahas. Apakah apakah belanja ini ya dia mempengaruhi ini ya, itu yang pertama. Nah, ditambah lagi kalau kita naikkan porsi fungsi pendidikan ini menjadi taat 20% mandatory spending, apakah ruang fiskal kita ini apakah turun atau gimana? Ya, nah inilah perdebatan-perdebatan ya menjadi cukup serius untuk kita perhatikan ya. Apalagi kita kaum akademisi dalam artian kita melihat melihat perspektif ini dari sisi mana ya dari sisi mana untuk melihat hal ini atau tidak teman-teman mahasiswa memiliki ekspektasi apakah ingin menulis hal-hal terkait karya ilmiah terkait hal-hal yang sifatnya praktis ya praktis. Kita menulis itu yang sifatnya praktis, menulis memberikan rekomendasi dan bisa diterapkan dalam APBN atau APBD. Ya, terkait begini, karena begini, terkait mekanisme perhitungan ini yang menjadi isu di tahun 2024 ini belum ada penelitian yang memberikan isu terkait sebaiknya itu pakai pendapatan atau belanja. Ini soal dikotomi, ya, soal dikotomi. Kita menganggarkan melalui pendapatan, kita menganggarkan melalui belanja itu sama memiliki implikasi. Nah, inilah kita membutuhkan pemahaman-pemahaman empiris dan teoritis terbaru ya. Nah, ini terkait hal mengenai mengenai apa sedikit jawaban yang kita perlu diskusikan nanti apakah benar secara kualitatif dan sedikit deskriptif kuantitatif ini meyakini kita pertanyaan kita di awal tadi apakah mandatory spending itu memberikan ancaman terhadap ruang fiskal ini ya. Oke, nah itu yang mungkin menjadi perhatian serius untuk besok hari Jumat ya. Nah, berikutnya ini ya, saya lompat tadi ya. Berikutnya ini ya, konklusi kita bahwa ada suatu argumen eh, saya coba melihatnya secara kualitatif. Kenapa kita harus melihat ini secara kualitatif? Karena apa? Ini terkait politik anggarannya. Ya, ini terkait politik anggaran, bukan persoalan politik anggaran ini yang bisa jadi mempengaruhi alokasi, alokasi dalam instrumen APBN atau kebijakan fiskal, sehingga kita perlu perspektif dari kualitatif. Nah, di sini adik-adik bisa perhatikan bahwa di sini ada sedikit apa ya kasana keilmuan dalam artian kita bisa menggabungkan, nanti kita coba menggabungkan antara apa pendekatan Miles dan Huberman itu ya, Miles dan Huberman itu dengan model pembentuk opini ya, model pembentuk opini. Ini dari Robert Anderson ya, Anderson. Nah, ini dua pendekatan ini yang dijewantahkan ke dalam model ini ya. Nah, ini kita bisa dekati dia itu melalui ruang ini. Dalam artian bahwa Miles berkeyakinan bahwa data yang kita kumpul itu dalam artian data kualitatif itu menggambarkan data yang deskriptif dan bersifat objektif. Nah, nah di situ kita perlu lakukan reduksi data terkait begini data yang tidak misalnya kita fokusnya ke mandatory spending. Banyak hal yang bisa bercerita tentang mandatory spending. Nah, kita fokus saja terkait isu yang beredar di sekitar mandatory spending. Nah, jika hal-hal itu kita tidak ada di luar, maka kita perlu apa ya hapus ya dalam fokus kita. Nah, terus kita melakukan sajian. Nah, di sini pada prinsipnya garis putus-putus ini bahwa dari awal penelitian hingga terakhir penelitian bahwa kita tetap melakukan pengumpulan data. Paham ya? Bahwa awal penelitian sampai akhir penelitian bahwa kita tetap melakukan manajemen data, melakukan reduksi, melakukan sajian data, dan menetapkan isu. Nah, ini yang paling penting isu, bahwa isu terkait mandatory spending tadi. Apa isu mandatory spending? Nanti kita bahas ini ya. Nah, apa isu mandatory spending yang secara kualitatif tadi? Ya, bahwa pendekatan kualitatif tentang isu mandatory spending adalah ini. Ya, bahwa tadi ruang fiskal kita ancaman, terus ada risiko fiskal, ada reformulasi tadi. Tadi ini berkaitan dengan apakah mandatory spending itu kita ambil dari pendapatan negara ataukah dari belanja negara. Nah, ini terkait efektivitas. Nah, efektivitas ini terkait pelaksanaan dalam artian apa yang didiskusikan di tingkat pusat ini bisa bisa dilaksanakan. Siapa yang melaksanakan? Dalam artian kementerian lembaga yang menggunakan belanja fungsi pendidikan pada pemerintah pusat. Yang berikutnya adalah transfer. Siapa yang melakukan, siapa yang menjalankan itu?
Dalam artian berarti kalau pertanyaannya begitu, berarti pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, dan desa. Ini kan transfer kan. Sumber dananya saja yang biasanya banyak ada di DBH, dana bagi hasil pajak, PPh 21, Otsus, ya, spesifik grant, block grant, itu kan terkait dengan mekanisme alokasi saja berdasarkan sumber dana, ya. Tapi efektivitasnya bagaimana ya? Nah, itu yang terkait terkait dengan efektivitas. Sedangkan yang paling agak sedikit baik adalah ini, ya, alokasi. Kita patuh terhadap terhadap 20% misalnya. Kita sudah patuh ini. Tapi 20% ini kita bagi-bagi. Kita bagi-bagi banyak ke kementerian. Sama saja kan outputnya juga campur garam di laut, orang bisa bilang ya. Dalam artian bahwa 20% ini menjadi abstrak ketika fungsi itu memiliki banyak tugas. Dan tugas itu dilembagakan dalam artian satu fungsi bisa di dalamnya ada berbagai OPD atau berbagai kementerian. Nah, ini juga bisa menjadi bias. Bias pelaksanaan. Dari segi nota keuangan dan undang-undang APBN patuh, tapi bisa jadi dalam pelaksanaan proses pencatatan dia bisa bias karena tadi apa bahwa banyak 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 apa ya banyak instrumen kelembagaan organisasi di dalam pelaksanaan 20% itu. Nah, ini yang dimaksud dengan kita patuh terhadap alokasi juga tapi kita efektif juga dalam distribusinya. Distribusi kemana? Distribusi uang itu di, dilaksanakan pada porsi apa. Nah, kalau adik-adik ingat mata kuliah kita sebelumnya, inilah yang menjadi persoalan kalau kita tarik benang merah terkait tentang distribusi ini. Ya. Berarti kan kita bicara uang ini di lembaga mana, ya, di lembaga mana. Nah, kalau macam kita bicara lembaga, maka kita bicara pengguna anggaran. Pengguna anggaran. Pengguna anggaran berarti apa? Kepala dinas atau menteri atau siapa gitu, ya, kepala badan misalnya. Nah, ini ya terkait distribusi dalam artian bahwa bahwa kita juga tidak perlu dalam struktur organisasi itu menciptakan organisasi yang banyak. Kalau kita menciptakan organisasi yang banyak, maka kita membutuhkan PA yang banyak, pengguna anggaran yang banyak. Kalau pengguna anggaran yang banyak, diduga ya, diduga permintaan terhadap alokasi itu akan banyak. Jadi kaitannya alokasi dengan distribusi. Jadi kalau kita kaitkan dengan materi kita sebelumnya bahwa pengguna anggaran dalam penatausahaan belanja negara atau belanja daerah ini juga kita bisa 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 simpulkan bahwa jangan sampai tadi pelayanan umum tadi menjadi menjadi apa ya yang tadi ya kalau kita kembali ya apa yang ini kalau kita macam lihat jangan sampai karena PA-nya banyak sekali ya, pengguna anggarannya banyak sekali, sehingga dia bisa 34%. Nah, ini yang tadi saya maksud terkait dengan hubungan hubungan interaksinya dengan mata kuliah pokok pembahasan kita yang kemarin. Nah, itu ya. Nah, ini yang terkait dengan mandatory spending ya. Nah, analisis lanjutannya kalau macam kita mau pahami betul bahwa memahami tentang apakah lanjutan memiliki memiliki implikasi isu-isu yang di 2024 ini. Nah, kita tidak bisa menggunakan pendekatan ini. Nah, sehingga ada elaborasi tahapan analisis data sehingga kita menggunakan model pembentuk opini karena kita bisa berkeyakinan bahwa opini ini membentuk prioritas politik anggaran. Opini dari siapa? Dari pejabat. Pejabat siapa? Eksekutif kah? Eksekutif dan legislatif. Ya. Nah, Robert Anderson ini berkeyakinan begini. Opini ini ya, opini ini dia akan berada di sekitar isu. Saya, saya ulang ya. Opini ini dia akan berada di sekitar ini, isu ini. Ya, sehingga bahwa ada benang kusut kalau ada opini DPRD, ada opini legislatif dan ahli bertumpuk pada satu titik dan dia berada di sekitar isu. Isunya apa? Isu tentang mandatory spending tadi. Isu tentang apa? Isu tentang ini, ruang fiskal tadi ini. Ini kan isu. Kita belum tidak bisa katakan ruang apa-apa ini opini. Nah, opini ini perlu didiskusikan lebih lanjut. Apa yang menjadi latar belakang seseorang itu menyatakan itu? Berarti kan kita apa? Menjawab apa? Menjawab persepsinya dia kan? Iya kan? Persepsi seorang Kementerian Keuangan dan DPRD atau siapapun dia, persepsinya terhadap isu itu. Nah,
Paul Anderson berkeyakinan bahwa bahwa persepsi itu akan membentuk opini dari individu. Nah, ini ya, membentuk opini dari individu. Nah, opini-opini yang perlu kita kita pahami secara kualitatif sehingga memiliki implikasi secara teoritis ataukah implikasi terhadap praktisi dalam dalam artian apakah ini bisa menjadi suatu apa ya argumentasi awal untuk memodelkan sesuatu kebijakan fiskal yang baik. Nah, itu yang terkait implikasi. Nah, terkait lanjutan tentang tentang model ini sebenarnya ada banyak hal ya. Tapi pada umumnya Paul Anderson berkeyakinan begini ya. Jika ada faktor persepsi tentang tentang isu ya. Nah, ini akan memberikan apa ya beberapa beberapa gangguan psikologi ya terhadap individu itu. Nah, harapannya bahwa ada kognitif di situ. Dalam artian persepsi itu dilahirkan oleh kognitif dalam artian bahwa kita meyakinkan memiliki kualitas dua argumentasi itu ya dari legislatif dan eksekutif. Nah, mereka memiliki penalaran tentang isu-isu tadi ya sehingga mereka memiliki kekuatan untuk membentuk opini individu. Ya, itu model-model dari latar belakang di balik model Paul Anderson itu, ya, membentuk opini. Nah, membentuk opini ini biasanya dilalui dulu yang konsensus ya. Apakah dia sudah membentuk konsensus kita? Tidak. Nah, setelah membentuk konsensus biasanya dia langsung ke apa ya, melahirkan opini publik tadi. Jadi ada opini-opini individu dan melahirkan opini publik. Nah, ini adalah model utama dari asumsi utama dari Paul Anderson. Namun dalam kita menyikapi ini, kita tidak perlu masuk terlalu jauh ke ranah psikologi orang. Namun kita hanya bisa mengaitkan aspek penalaran yang dimaksud dapat membentuk opini dari individu. Individu siapa? Legislatif dan eksekutif. Sehingga kita hanya pada tataran opini individu, tidak pada opini publik. Ya. Nah, opini individu ini yang kita coba ya penalaran lebih lanjut terkait teoritis bahwa dia memiliki konklusi tidak dan bisa berimplikasi tidak terhadap APBN. Sehingga tadi menjawab tadi persoalan tadi ya, apakah mandatory spending ini berdampak buruk terhadap ruang fiskal? Nah, itu ya. Nah, itu yang mungkin hal-hal yang perlu adik-adik pahami terkait isu yang masih diperbincangkan mungkin sampai Desember 2024 ya. Nah, itu ya adik-adik ya, mungkin besok kita diskusikan ini dan seperti biasa per orang untuk eh, menyampaikan pemahamannya terkait ini ya, terkait dengan apakah benar mandatory spending ini menjadi menjadi ancaman dalam instrumen fiskal ya, APBN-nya ini ya. Nah, seperti itu ya. Terima kasih ya. Semoga ini ya memberikan adik-adik bisa dapat dapat apa ya, sedikit wawasan teori dan praktek langsung itu dalam dalam APBN itu seperti apa. Mungkin begitu ya. Oke.